Tribuners, jumpa di Ambon hari ini untuk edisi 28 Desember 2024. Bersama saya Ajeng Hatalea akan kami hadirkan berita terbaru dari Kota Ambon, Provinsi Maluku untuk Anda. Kita mulai dengan berita pertama, Tribuners. Siswa Migas Maluku berbagi kebahagiaan Natal untuk puluhan anak panti asuhan Maria Mediatrix. Semarak Natal terasa lebih hangat di Panti Asuhan Maria Mediatrix Kudamati, Nusa Niue, Kota Ambon. Hal ini berkat kunjungan dari Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Migas Maluku yang berbagi kasih dan kebahagiaan dengan puluhan anak panti pada Jumat 27 Desember 2024. Dalam kunjungan ini, Tribuners Hiswana Migas Maluku menyerahkan sejumlah paket sembako kepada anak-anak panti. Dalam kesempatan yang sama, PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku juga memberikan paket bingkisan Natal. Penyerahan sejumlah paket sembako dan bingkisan Natal juga dihadiri Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Papua Maluku, Muhammad Rizal, juga ada Sales Branch Manager Aditya Herdi Permadi. Acara juga dimeriahkan dengan berbagai kegiatan seru. Tribuners, tampak keceriaan terpancar di wajah anak-anak saat mereka mendapatkan hadiah Natal. Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Tasya Leleuri menyampaikan rasa syukurnya atas kesempatan untuk berbagi kasih di hari Natal tersebut. Senada dengan Tasya, Sales Area Manager PT Pertamina Patraniaga Maluku Muhammad Rizal yang juga turut hadir dalam acara tersebut mengungkapkan rasa bahagianya bisa berpartisipasi dalam kegiatan sosial tersebut. Sementara itu, Tribuners, salah seorang anak panti, Queen, mengaku sangat senang dengan kedatangan Hiswana Migas Maluku. Itu bahagia karena bisa bermain game bersama teman-teman, melihat kekompakan dan juga senang karena masih dengan suasana Natal ini dan karena kunjungan dari Hiswana Migas. Ya, itu untuk berbagi kasih kepada kami anak panti asuhan di sini. Pokoknya senang. Semoga Tuhan Yesus memberkati tiap keluarga, berkati pekerjaan dan selalu tetap maju. Oke, terima kasih. 3, oke. Bentar, tahan dulu. Bilang damke aja, ada oke gitu terus love-love-nya. Hiswana Migas Maluku ajak ke anak panti asuhan Maria Mediatrix maknai momentum Natal. Suasana penuh keceriaan menyelimuti panti asuhan Maria Mediatrix pada perayaan Natal tahun ini, tentunya pada Jumat 27 Desember 2024. Berkat kunjungan dari Himpunan Wira Swasta Nasional Minyak dan Gas atau Hiswana Maluku, anak-anak panti mendapatkan hadiah Natal yang tak terlupakan, Tribuners. Selain memberikan bantuan sembako, Hiswana juga mengadakan berbagai permainan seru yang membuat anak-anak lupa sejenak akan kesedihan merayakan Natal tanpa orang tua. Tawa riang anak-anak terdengar memenuhi ruangan tempat kegiatan, menciptakan suasana Natal yang hangat dan penuh kasih sayang. Menurut Ketua DPC Hiswana Migas Maluku Tasya Leleuri, tak hanya bantuan materi melainkan kasih sayang dan perhatian sangat dibutuhkan anak-anak tersebut. Leleuri juga mengingatkan anak-anak panti akan makna Natal yang sebenarnya. Untuk itu, Hiswana Migas Maluku juga membagikan buku rohani Kristen kepada anak-anak panti dan berharap agar mereka semakin bertumbuh dalam iman. Dengan adanya kegiatan ini, Tribuners diharapkan anak-anak panti dapat merasakan kasih sayang dari sesama dan semangat untuk terus berjuang meraih cita-cita mereka. Hiswana Migas Maluku berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan sosial seperti ini dan memberikan kontribusi positif bagi masyarakat. Salah seorang anak panti, Queen Kajisiel, mengaku sangat senang dengan kedatangan Hiswana Migas Maluku. Tribuners, jelang tahun baru 2025, penjual jagung ramai di sepanjang jalan Dusun Talaga Kodok, Maluku. Jagung menjadi salah satu menu bakaran di Maluku pergantian tahun baru. Hal ini menjadi tradisi bagi masyarakat menyambut sukacita perayaan malam tahun baru dengan keluarga, rekan, dan kerabat.
dengan menyiapkan menu bakar-bakaran seperti seafood dan jagung bakar. Terpantau di sepanjang Jalan Dusun Talaga Kodok, Negeri Hitu, Maluku Tengah pada Sabtu 28 Desember 2024. Para penjual jagung mulai ramai bermunculan. Kurang lebih ada sekitar 18 lokasi dagangan yang telah berdiri di kawasan tersebut. Tenda-tenda sederhana yang berjajar di sepanjang Jalan Dusun Talaga Kodok menarik perhatian warga yang melintas di kawasan tersebut. Salah seorang pedagang, Rudi Palembang, mengungkapkan tenda-tenda dagangan mulai dibangun 3 hari lalu. Terkait daya beli jagung, Palembang menyebutkan masih normal hingga kini. Namun dirinya telah berjualan bertahun-tahun. Memprediksi permintaan jagung biasanya meningkat di H-1 menjelang malam pergantian tahun. Palembang juga menjelaskan bahwa banyak pedagang dari kota Ambon membeli jagung di Dusun Talaga Kodok untuk kembali dijual di kota. Diketahui jagung yang dijual Palembang merupakan hasil kebun yang ditanam sendiri. Rabu, sampai Jumat, Sabtu, Rabu. Itu ketika 20 ya Bapak? Masih, kalau kemarin berapa? 14 ikat. Ya. Kalau hari pertama kan berapa ikat saja. Ini sudah potong 2 kali nih. Biasanya cuma 1 kali saja, ini sudah 2 kali. Ya. Kita ke berita lain, Tribuners, warga keluhkan jalan rusak di Terminal Pasar Mardika Ambon. Sejumlah sopir angkot di Terminal Mardika, Kelurahan Rijali, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, Maluku, keluhkan masalah jalan rusak. Pantauan tribunambon.com pada Sabtu 28 Desember 2024, terlihat puluhan lubang jalan tersebar di kawasan tersebut. Lubang-lubang tersebut termasuk kategori rusak berat dengan diameter lebih dari 50 cm dan kedalaman lebih dari 10 cm. Salah seorang supir angkot jurusan Talake, Lasaria, mengaku kerusakan jalan itu sudah berlangsung lama. Menurut dia, selain penertiban para pedagang yang gencar dilakukan, pemerintah juga harus memastikan kerusakan jalan di Pasar Mardika, Kota Ambon segera diperbaiki. Hal serupa juga dikeluhkan Sunarti, salah seorang pedagang di kawasan tersebut. Dia menyebutkan permasalahan jalan rusak menjadi paling serius bagi para pengendara. Dia berharap untuk mendukung harapan pemerintah provinsi menerapkan pasar modern di Mardika Ambon, sejumlah ruas jalan yang rusak harus lebih diperhatikan kembali. Tribuners, kita ke berita ekonomi. Jelang tahun baru, harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Langgur, Maluku meroket. Harga sejumlah bumbu dapur di Pasar Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara, Maluku meroket menjelang tahun baru 2025. Pada Sabtu 28 Desember 2024, tomat apel diproduksi lokal dijual dengan harga Rp50.000 per kilogram, naik dari harga sebelumnya yang hanya Rp18.000 per kilonya. Sementara untuk cabai rawit dijual dengan Rp100.000 per kilo. Harga ini naik dari sebelumnya yakni Rp80.000 per kilogram. Sedangkan untuk cabai keriting dibanderol Rp120.000 per kilogram, di mana sebelumnya dijual Rp50.000 per kilogram. Sedangkan untuk bawang merah Tribuners Rp70.000 per kilogram. Bawang putih di harga Rp70.000 per kilo. Naik dari harga sebelumnya Tribuners yaitu Rp40.000 per kilogram. Untuk kentang dijual Rp40.000, wortel Rp50.000 per kilogram. Sementara kol dijual Rp50.000 per kilogram. Salah seorang pedagang Indah di Pasar Langgur mengatakan intensitas hujan tinggi berimbas ke kenaikan harga. Menurutnya stok dari beberapa ahoy menurun sehingga harganya pun cukup tinggi.
Baik, Tribuners, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita di Tribun Ambon hari ini. Terus update berita terbaru di portal kami www.tribunambon.com, dan juga jangan lupa follow akun Instagram, Facebook fanpage, dan akun YouTube kami di Tribun Ambon. Akhir kata, saya Ajeng Hatalia beserta tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Kita jumpa di lain waktu. Amato. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.